Oke, halo semua. Selamat datang di pengantar singkat soal dunia penulisan cerita anak untuk era digital. Dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas bareng-bareng gimana sih caranya kalian bisa jadi salah satu arsitek dunia digital yang bermakna buat anak-anak kita. Coba deh kita renungin sejenak. Setiap hari, anak-anak kita itu kan hidup dan tumbuh di tengah lautan konten digital. Mereka itu bukan cuma nonton loh, tapi mereka benar-benar berinteraksi dan belajar dari dunia virtual ini. Nah, pertanyaannya jadi simpel kan? Siapa sih yang membangun dunia itu untuk mereka? Siapa arsitek di baliknya? Dan yang lebih penting lagi, apa kita atau kalian bisa jadi salah satunya? Jawabannya tentu saja bisa. Dan disinilah peran kalian dimulai. Kalian punya kekuatan buat jadi arsitek itu, seseorang yang merancang pengalaman digital yang positif, yang punya makna, dan pastinya yang mendidik. Tapi, untuk jadi arsitek yang hebat, kita perlu misi yang jelas. Nah, misi kita di sini adalah tarbiyah di era digital. Oke, sekarang mari kita bedah sama-sama. Apa sih artinya ini? Jadi, apa itu tarbiyah? Gini, lupakan dulu soal sekedar ngajar atau cuma transfer ilmu. Bayangin tarbiyah itu sebagai sebuah proses mendidik anak secara utuh. Jadi, kita ngebangun karakternya, ngasah akalnya, sekaligus nyentuh sisi spiritualnya. Semuanya jadi satu kesatuan yang seimbang. Nah, supaya nilai-nilai tarbiyah ini beneran nyampe dan efektif, langkah pertamanya itu fundamental banget. Kita harus bener-bener kenal sama audiens kita. Kita perlu menyelami dunia anak-anak yang mau kita sapa lewat cerita kita nanti. Kemampuan ini krusial banget, dan ini adalah salah satu capaian pembelajaran lulusan atau CPL utama di sini. Tujuannya adalah membekali kalian dengan keahlian buat menganalisis secara kritis apa sih yang sebetulnya anak-anak zaman sekarang butuhkan dari sebuah cerita. Prosesnya gimana? Gampang, kita pecah jadi 3 langkah kunci. Pertama, kita harus paham karakteristik perkembangan anak sesuai usianya. Kedua, kita kaji konteks sosial budaya mereka. Baru dari situ, yang ketiga, kita bisa identifikasi nilai tarbiyah mana yang paling pas dan relevan buat mereka. Hasil analisis tadi itu bakal nentuin banyak hal, termasuk soal desain tokoh. Contohnya, seperti yang kalian lihat, kita mau bikin tokoh yang spesifik lokal banget, yang bikin anak merasa terhubung? Atau kita bikin tokoh yang lebih universal dan inklusif, biar pesannya bisa diterima oleh siapa aja di mana aja. Dua-duanya punya kekuatan masing-masing loh. Oke, kalau kita udah benar-benar paham siapa audiens kita, barulah kita bisa masuk ke tahap merancang cerita. Disinilah kita ngebangun fondasi narasinya. Biar ceritanya gak cuma seru, tapi juga benar-benar punya dampak. Dan kuncinya cuma satu, kuasai unsur-unsur inti cerita. Ada tokoh yang bikin kita peduli, alur yang bikin penasaran, latar yang hidup, tema yang mendalam, dan tentunya amanat yang mencerahkan. Inilah tulang punggung dari setiap cerita hebat yang bakal kalian ciptakan nanti. Nah, ini keren banget. Slide ini nunjukin gimana nilai tarbiyah, contohnya kejujuran, bisa kita selipkan ke dalam cerita. Bisa secara eksplisit lewat dialog langsung, atau, dan ini yang seringkali jauh lebih kuat, secara implisit lewat tindakan si tokoh. Coba lihat deh, adegan karakter nemuin dompet terus dibalikin, itu ngajarin kejujuran dengan sangat kuat, tanpa perlu menggurui sama sekali. Di sini, kami sangat mendorong pendekatan yang holistik. Jadi, kalian bebas banget merangkai berbagai tema. Mulai dari STEAM, yaitu sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika, literasi, pencarian jati diri, sampai nilai-nilai agama, semuanya jadi satu narasi yang utuh dan kaya. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling seru nih, ngembangin cerita kalian dan menghidupkannya dalam berbagai format digital. Kalian bakal belajar menulis untuk macam-macam format modern. Kita nggak cuma terbatas di e-book atau cerita bergambar, tapi kita juga akan merambah ke dunia audiovisual dan, yang paling menantang, aplikasi interaktif. Nah, ini artinya kita harus paham bedanya. Alur di e-book itu kan biasanya linear ya, lurus aja dari A ke C. Tapi di aplikasi interaktif, seperti yang bisa kalian lihat, alurnya bisa bercabang. Pilihan yang dibuat si anak itu bakal nentuin jalan ceritanya. Ini benar-benar mengubah cara kita merancang sebuah plot cerita. Ini contoh yang sangat sederhana tapi efektif. Cuma dengan sentuhan dari anak di layar, kuncup bunga ini bisa mekar, lengkap dengan suara dan musik yang indah. Interaksi sesimpel ini bisa banget memancing rasa ingin tahu mereka. Dan disinilah semuanya nyambung dengan indah. Kita pakai konsep sains dari STEAM, bagaimana bunga mekar, untuk menumbuhkan rasa takjub pada kebesaran ciptaan Tuhan.
Ini contoh sempurna dari pendekatan holistik integratif yang kita usung. Oke, terakhir mari kita bicara soal dampak dari karya yang akan kalian hasilkan dan standar seperti apa yang bakal kita capai bersama di sini. Seluruh perjalanan kalian di sini akan dipandu oleh 3 capaian pembelajaran utama. Anggap aja ini 3 pilar yang saling nguatin satu sama lain. Prosesnya simpel tapi kuat banget. Pertama, kalian menganalisis kebutuhan audiens. Lalu, kalian merancang narasi yang kreatif dan bermakna. Dan terakhir, kalian mengembangkan ide itu jadi konten digital yang hidup. Analyze, design, develop. 3 langkah inilah kunci sukses kalian. Dan tenang aja, kalian gak bakal sendirian. Setiap karya kalian akan melewati proses validasi yang cermat. Mulai dari draft awal, kalian akan dapat masukan yang mendalam, lalu revisi, sampai karya kalian benar-benar matang dan siap untuk memberi dampak. Jadi, ingat ini baik-baik ya. Kalian itu bukan sekedar penulis. Kalian adalah perancang pengalaman. Dan pengalaman yang kalian rancang itu akan ikut membentuk karakter dan cara pandang generasi masa depan. Oke, kita akan tutup dengan satu pemikiran ini. Satu cerita saja itu bisa mengubah dunia seorang anak loh. Pertanyaannya sekarang, cerita seperti apa yang akan kalian ciptakan? Pernah kepikiran gak sih, apa resep rahasia di balik cerita anak-anak yang wow, keren banget? Nah, hari ini kita bakal bongkar resep itu. Dan sumbernya, ini yang seru. Bukan dari buku atau artikel, tapi dari sebuah silabus universitas. Yap, silabus. Tapi eits, jangan salah sangka dulu. Ini bukan daftar bacaan yang ngebosenin. Ini tuh kayak cetak biru, sebuah blueprint buat para pencerita modern yang pengen bikin karya yang bener-bener ngena. Terus, apa sih yang bedain cerita anak yang oke lah sama yang bener-bener luar biasa, yang nggak bisa kita lupain? Apa cuma soal imajinasi yang liar dan karakter yang lucu-lucu aja? Ternyata menurut silabus ini, jawabannya jauh lebih dalam dari itu. Ini bukan soal sulap, tapi soal proses. Betul banget. Cerita yang hebat itu ternyata nggak muncul gitu aja dari ledakan kreativitas. Nggak. Cerita hebat itu dirancang, kayak kita ngebangun rumah. Harus ada fondasi yang kokoh, ada blueprint yang jelas, dan proses bangunnya juga harus teliti. Yuk kita intip gimana para arsitek cerita ini bekerja, step by step. Oke, bagian pertama, kita lihat dulu tantangan modernnya. Kan sebelum kita membangun sesuatu, kita harus tahu medannya dulu kan? Nah, medan cerita anak-anak zaman sekarang itu ternyata jauh lebih kompleks dari yang kita bayangin. Ini udah bukan lagi sekedar dongeng pengantar tidur biasa. Coba deh lihat bedanya. Dulu, cerita anak itu moralnya simple, lurus-lurus aja. Formatnya ya cuma buku. Terus karakternya seringnya gitu-gitu aja. Nah sekarang, beda banget. Para pencerita modern itu berhadapan sama audiens yang pintar dan super beragam. Mereka harus bisa ngebahas nilai-nilai yang lebih kompleks, harus mikirin multi-platform, nggak cuma buku, tapi juga aplikasi, video, dan ini yang paling penting, mereka harus bisa mastiin setiap anak, dari manapun asalnya, bisa ngerasa, ini gue banget, pas baca atau nonton ceritanya. Aturan mainnya udah bener-bener beda. Nah, pertanyaannya, gimana caranya kita bikin cerita yang bisa menjawab semua tantangan tadi? Jawabannya, semuanya dimulai dari analisis yang mendalam, jauh sebelum ngetik satu kata pun. Intinya adalah, kita harus paham dulu kenapanya sebelum kita nentuin gimananya. Oke, infografis ini bakal jadi peta kita ya. Coba lihat titik awalnya di sebelah kiri, tahap 1, analisis dan konsep dasar. Nah, disinilah semuanya berawal. Jadi sebelum kita mikirin karakter atau plot, yang ada itu riset dulu. Siapa sih pembaca kita? Apa yang mereka butuhin? Nilai apa sih yang mau kita sampaikan? Fondasi ini ternyata dibangun di atas 3 pilar utama. Pertama, ini dia, ada simbol otak dan hati. Artinya, kita harus paham banget psikologi anak. Kedua, ada simbol kompas. Ini ngelambangin arah moral yang jelas. Nah, di silabus ini, mereka pakai kerangka tarbiyah Islamiyah. Tapi prinsipnya ini universal loh. Setiap cerita hebat itu harus punya pegangan nilai yang kuat. Terus yang ketiga, ikon anak-anak yang beragam ini soal inklusivitas. Cerita yang bisa dirasain sama semua anak. Oke, fondasi risetnya udah kuat nih. Sekarang waktunya kita pindah dari kenapa ke gimana. Yuk, kita lanjut ke tahap berikutnya. Kita lihat gimana analisis tadi diubah jadi sebuah cetak biru cerita yang kreatif. Nah, di tahap kedua ini, riset mulai bertransformasi jadi seni. Disinilah ceritanya mulai dirancang. Pahlawannya diciptain, konfliknya dibangun. Tapi nggak berhenti di situ. Mereka juga mikirin multi-platform. Gimana ya caranya biar cerita ini hidup di luar buku? Bisa nggak ya jadi game interaktif? Atau serial animasi pendek? Terus, teknologi dipakai bukan cuma buat hiasan, tapi bener-bener jadi alat buat ngewujudin visi itu. Dan ini nih, mungkin bagian paling serunya.
resep rahasianya. Gimana coba cara ngukur sebuah cerita itu bagus atau enggak? Nah, silabus ini punya rubrik yang tajam banget. Pertanyaannya itu bukan sekedar ceritanya bagus enggak, tapi jauh lebih detail. Temanya relevan enggak? Karakternya inklusif, pesannya kuat tapi enggak terkesan menggurui. Keren ya? Ini cara mereka mengubah sesuatu yang subjektif kayak seni jadi sesuatu yang lebih terukur. Oke, fondasi udah ada, blueprint juga udah solid. Sekarang kita masuk ke fase di mana ide-ide di kertas itu mulai diuji, diperbaiki, dan akhirnya dihidupkan dalam bentuk digital. Dan ternyata, semua proses yang sistematis ini ada namanya loh, model ADI. Uniknya, ini bukan dari dunia sastra, tapi dari desain pembelajaran. ADDIE, analisis, desain, development atau pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Nah, ini kuncinya. Silabus ini ngajarin kalau bikin cerita itu bukan cuma soal seni, tapi juga sebuah proyek desain yang punya tujuan jelas dan proses yang udah teruji. Dan coba lihat hasil akhirnya. Wow, mahasiswa itu nggak cuma nulis esai, tapi mereka bikin produk beneran. Setiap orang wajib bikin buku bergambar, terus pilih satu proyek digital lagi. Bisa e-book, cerita audiovisual, atau bahkan cerita interaktif. Ini benar-benar bukti nyata dari pendekatan multiplatform yang tadi kita omongin. Dan buat ngewujudin semua itu, mereka juga dibekali alat-alat modern. Pakai Canva buat desain visualnya, CapCut buat bikin videonya, Book Creator buat e-book interaktif. Ini nunjukin pergeseran yang penting banget. Pencerita zaman sekarang itu bukan cuma penulis, tapi mereka adalah produser konten yang serba bisa. Oke, pada akhirnya, semua tahap, semua alat, semua teori ini, semuanya mengerucut ke satu tujuan yang jauh lebih besar. Yuk kita lihat filosofi di balik ini semua dan dampak apa sih yang sebetulnya pengen mereka ciptakan? Jadi setelah kita bedah semuanya, jelas banget ya, ini bukan sekedar silabus biasa. Ini sesuatu yang jauh lebih besar. Ini adalah sebuah blueprint untuk hal yang penting banget. Cerita yang membangun jembatan. Jembatan pemahaman antara anak-anak dari berbagai budaya, latar belakang dan pengalaman yang beda-beda. Cerita yang nggak cuma ngehibur tapi juga nyatuin kita. Cerita-cerita yang bisa mencerminkan dunia kita sekarang, yang inklusif, penuh makna, dan pastinya modern. Itulah tujuan akhir dari semua pendekatan yang keren ini, ikut membentuk generasi penerus lewat kekuatan cerita yang dirancang dengan sangat baik.